Ibu semuanya kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ketiadaan manfaat bagi orang kafir terhadap harta dan anak-anak mereka. Karena sesungguhnya apapun yang diberikan orang kafir untuk pembangunan masjid, untuk amal kebajikan, apapun itu yang mereka kerjakan, sesungguhnya sedikit pun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga anak-anak mereka. Sehingga orang kafir mengatakan kami banyak harta dan banyak anak, dan itu bisa menghambat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menjawabnya sedikit pun tidak bisa menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman ketika mereka memiliki harta mereka itu bisa membuat mereka bahagia di dunia dan bisa juga mengantarkan mereka bahagia di akhirat. Ini bedanya. Kalau orang kafir mungkin menganggap harta yang mereka memiliki itu bisa memberikan kebahagiaan mereka di dunia, tapi belum tentu bisa memberikan kebahagiaan mereka di akhirat. Kemudian anak-anak mereka juga bagi orang kafir, mungkin mereka menganggap memiliki anak kebahagiaan, tapi belum tentu ketika di akhirat anak yang mereka miliki itu bisa memberikan keselamatan kepada mereka. Maka di ayat ke-14 seorang manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kecintaannya. Kalau yang di atas tadi kepada orang kafir itu apa saja ujiannya? Harta dan anak mereka. Maka di ayat ke-14 ini adalah bagian-bagian keindahan bagaimana manusia itu diuji dengan keindahan-keindahan yang diberikan. Apa saja keindahan tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang.
itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Sekarang kita akan bahas Ibu. Zuyyina. Zuyyina itu terambil dari bahasa zina. Apa itu zina? Zina itu adalah hiasan. Nah, sekarang kita lihat Ibu. Apa itu pengertian hiasan? Atau ibu-ibu nih sering berhias. Tujuannya apa untuk berhias itu? Ibu-ibu nih yang sering berhias, pakai bedak. Mempercantik diri, Ya. Ustaz. Apa itu hiasan? Hiasan adalah sesuatu yang dianggap indah dan baik. Maka ibu-ibu sering kalau berhias itu tujuannya agar dilihat indah dan baik. Itulah pengertian dari zina, hiasan. Jadi kalau itu dijadi zuyyina linnas, dijadikan tampak indah dan baik dalam pandangan manusia. Apa itu? Nah, sekarang kita lihat ya Bu ya. Apa saja yang dianggap dijadikan baik dan indah dari segi pandangan manusia. Sebelum kita bahas, dijadikan, kalau dari segi terjemah ya Bu, dijadikan tampak indah. Siapa yang menjadikan indah di dalam ayat ini Bu? Siapa yang menjadikan indah Ibu? Manusia ya Pak. Dijadikan tampak indah pada pandangan manusia. Objeknya sini manusia. Yang menjadikannya siapa? Kalau kita lihat, dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia. Berarti objeknya kalau kita lihat manusia. Siapa subjeknya Ibu? Allah. Menjadikannya siapa? Allah. Iya. Sebagian ulama ada yang mengatakan Allah. Tapi ulama tafsir yang lain mengatakan bukan Allah saja yang menjadikan manusia itu tertipu dengan keindahan. Sekarang kita lihat ini kata-kata awalnya zina. Zina ini hiasan atau keindahan. Di dalam ulama tafsir, para ulama menjadikan dua. Manusia itu terkadang melihat indah, ada Allah yang menjadikan keindahan, ada syaitan yang menjadikan keindahan. Kalau melihat manusia, ini kan kalau yang pertama, hubbus syahawat minan nisa. Kalau terkadang manusia itu normal, cinta terhadap wanita. Tapi ada jalannya yang cintanya melalui Allah, melalui jalur pernikahan. Ada yang ditanamkan cinta, tapi atas godaan syaitan sehingga mereka melakukan perzinahan. Nah, jadi ada dua, terkadang manusia itu menganggap indah tuh ada yang indah memang dari Allah sesuai dengan syariat, ada indah yang dibuat indah oleh syaitan karena tergoda. Maka kalau kita lihat Bu kata-kata zina, kita lihat Bu. Yang pertama, kalau keindahan yang pertama yang dihiaskan oleh Allah, contohnya itu dalam surah Al-Hujurat. Surah 49 ayat 7. Bahwa dalam membuat keindahan Allah itu bisa Allah melalui jalur Allah membuat keindahan. Kita lihat dalam surah Al-Hujurat surah 49 ayat 7. Surah 49 ayat 7. Ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Ini kata-kata wa zayyanahu ini zina, perhiasan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi dibuat indah di dalam hati mereka. Maka kalau kita baca terjemahnya Bu, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan imanmu itu indah di dalam hatimu. Jadi yang menghiasi seseorang itu bisa Allah. Jadi Allah yang menjadikan iman, keindahan di dalam hati kita. Maka wazayyanahu fi qulubikum. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Maka dalam ayat ini bisa kita simpulkan
bahwa Allah bisa menjadikan indah atau pandangan manusia di dalam hatinya ketika melihat sesuatu. Ini jalurnya yang benar. Nah, bagaimana kalau seandainya zina, keindahan yang dilakukan tipu daya oleh syaitan, itu dalam surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 38. Surah 29 ayat 38, surah Al-Ankabut. Ya. Wa'adan wa thamuda, ini kalau dengan wa'ada wa thamuda. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana. Sama seperti di zuyyina, ini kata wa zayyana. Zayyin ini perhiasan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ya, kita lihat ya Bu ya, wa zayyana lahumus syaitan. Jadi membuat keindahan itu terkadang bisa syaitan juga. Juga ingatlah kaum Ad dan Samud, sesungguhnya telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk. Jadi perbuatan buruk itu sehingga dibungkus oleh syaitan seakan-akan menjadi indah. Nah, ini jadi keindahan itu yang membuat manusia memandang keindahan itu bisa melihat dari dua. Kalau jalannya benar, maka itu Allah yang membuat keindahan. Tapi kalau jalannya buruk, itu adalah syaitan yang membuat keindahan. Sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Kita kembali ke surah Ali Imran tadi ayat ke-14. Jadi kalau kita lihat, zuyyina linnas, dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia. Di sini subjeknya tidak disebutkan. Ini kalau kalimatnya disebut kalimat pasif. Kalau kalimat aktif ini dijadikan, berarti kalimatnya pasif. Nah, siapa yang menjadikan tersebut? Yaitu bisa Allah, bisa syaitan dalam ayat ini. Dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia, hubbus syahawat. Nah, kemudian kalau kita lihat Ibu, keindahan itu sifatnya relatif ya Bu ya. Ada orang yang melihat, contoh kalau melihat manusia atau wanita, si A melihatnya cantik, si B belum tentu cantik. Jadi yang namanya indah itu relatif. Maka dari banyak keindahan di sini ada wanita, ada emas, ada perak, ada kebun, ada anak laki-laki, dan itu sifatnya relatif. Ada orang yang mungkin lebih condongnya kepada wanita, ada orang yang lebih condongnya kepada anak, ada orang yang lebih condongnya kepada emas, ada orang yang lebih condongnya sukanya kepada hewan ternak, ada yang condongnya kepada ladang. Jadi sifat indah itu adalah relatif. Kemudian zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dan dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap hawa nafsu. Jadi hubbus syahawati minan nisa. Yaitu cinta terhadap hawa nafsu. Syahwat dulu Bu. Hubbus syahawat. Apa itu pengertian dari syahwat Ibu? Zuyyina linnas. Jadi syahwat itu apa Ibu? Syahwat. Kita sampai syahwat. Hubbus syahawat. Cinta terhadap hawa nafsu. Apa itu syahwat Ibu? Kita sering menggunakan bahasa syahwat. Apa itu syahwat? Nafsu. Syahwat itu, ya Bu? Nafsu ya? Iya, kalau diterjemahkan nafsu. Kalau bahasanya syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu adalah keinginan sesuatu atau kecenderungan hati kepada sesuatu yang bersifat material dan kenikmatan itu sementara. Itu syahwat. Jadi syahwat itu dia tidak bisa bertahan lama. Jadi kecenderungan hati kepada sesuatu yang bersifat material dan material itu tidak bertahan lama. Dan itulah pengertian dari syahwat. Nah, apa saja syahwat tersebut? Keinginan tersebut hati manusia cenderung yang sifatnya sementara. Yang pertama yaitu minan nisa. Wanita itu sementara atau selamanya, terkadang manusia laki-laki itu cinta kepada wanita Ibu.
Ya, jadi terkadang banyak seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Mungkin lagi pertama dia cinta terhadap istrinya, akhirnya digoda lagi. Wah, hilang cintanya, hilang kecantikannya. Kenapa? Karena memang kalau manusia tidak bisa menjaga keimanannya, diuji dari keimanannya, dia bisa goyang. Maka hanya melihat keindahan itu hanya sementara. Maka tadi saya katakan, zina itu adalah ujian. Hiasan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat Ibu ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 7. Surah Al-Kahfi ayat 7. Al-Kahfi ayat 7. Ya, saya bacakan ayatnya, Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Ada kata-kata zinah. Al-Kahfi ayat 7 Ibu. Zinah. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Ada kata-kata zinah. Laha zinah tadi kita zuyina. Itu artinya perhiasan. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka. Jadi perhiasan itu tujuannya baik wanita, baik harta, baik anak. Itu adalah ujian kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin. Siapakah di antara kamu yang terbaik perbuatannya? Maka itu juga dalam surah Al-Anfal. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu dalam surah Al-Anfal. Juga Allah berfirman. Surah Al-Anfal. Biar ayatnya. Ayat yang ke 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya, Al-Anfal ayat ke-28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar kalau seandainya kita bisa menjaganya, harta dan anak kita. Tapi kalau enggak bisa jaganya, maka itu jadi ujian bagi orang yang memilikinya. Maka kita kembali ke surah Ali Imran ayat ke-14 tadi. Nah, apa saja yang dijadikan syahwat keinginan bagi manusia cenderung hatinya, dia merasa indah. Yang pertama, minan nisa, yaitu berupa wanita-wanita. Ya. Sekarang saya tanya, Bu. Siapa yang ditanamkan kecintaan terhadap wanita? Siapa yang Allah tanamkan kecintaan terhadap wanita? Seorang ibu. Bukan. Laki. Laki-laki. Tapi laki-lakinya disebutkan nggak kalimatnya di sini, Bu? Enggak. Enggak. Kemudian, apakah wanita itu cinta nggak kepada laki-laki? Iya. Iya. Cinta, ada wanita cinta terhadap laki-laki. Tapi Allah tidak sebutkan nama laki-lakinya. Inilah bahasa Al-Quran itu sangat halus tapi memiliki makna di sampingnya. Kemudian ketika menyebutkan anak, yang disebutkan di sini wal banin. Banin itu apa, Bu? Wal banin. Enggak tahu. Ya, Keturunan. Iya. Banin itu adalah anak laki-laki. Oh. Jadi kalau untuk istri dia disebutkan cinta laki-laki, yang disebutkan wanitanya, laki-lakinya disembunyikan. Kemudian ketika menyebutkan anak, yang disebutkan walbanin. Walbanin itu kalau diterjemahkan adalah anak laki-laki. Tapi kalau orang tua, cinta tidak dia sebut kepada anak perempuan juga. Cinta ya, Bu ya. Nah, ayat ini kenapa tidak disebutkan? Ayat ini adalah sebagai perwakilan bahwa kalau kita ingin paham itu baca harus tafsir. Tapi kalau dilihat hanya terjemahan saja, wanita berarti yang Allah tanamkan cinta itu hanya kepada laki-laki, kepada wanita. Padahal wanita juga ada cinta terhadap laki-laki. Nah, ayat ini
adalah sebagai perwakilan. Kemudian kalau dari segi tatanan bahasa Arab atau dari segi keindahan bahasa Al-Quran, bagaimana Allah menyusun kata-katanya. Ketika menyebutkan cinta kepada wanita, laki-lakinya disembunyikan. Ketika menyebutkan nama anak, anak perempuannya disembunyikan. Tapi kalau secara pasan pas, wanita dan anak laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan, dia tetap seimbang katanya. Tapi dari segi kalau diterjemahkan secara bahasa, dia nggak nyambung. Hanya bisa dipahami keseimbangan bahasa Quran itu ketika dibaca dalam tafsir. Jadi minan nisa, jadi cenderung kepada wanita. Akan tetapi wanita tersebut terkadang juga cinta terhadap laki-laki. Kemudian walbanin ini adalah Allah sebut tanamkan keindahan kepada nafsu, keinginan kepada anak. Maka anak ini dan wanita ini juga menjadi ujian. Kalau kita tidak bisa menggunakannya atau ketika dalam penerapan sehari-hari kita tidak bisa menggunakan dengan sebaik mungkin, maka ini menjadi ujian. Contoh ada orang yang diuji dengan wanita. Mana yang lebih, ini kalau kita lihat susunannya Bu ya, yang pertama wanita baru anak. Biasanya seorang laki-laki itu mana yang lebih ia cintai kepada istri atau anak Ibu? Gimana Ustaz pertanyaannya? Ya, ini ujian kepada laki-laki. Mana yang lebih, ini kan kalau susunannya perempuan baru anak, istri baru anak. Kenapa dia disusun yang pertama adalah istri baru anak? Ketika dalam kehidupan sehari-hari, bagi laki-laki, ini tadi laki-lakinya disembunyikan. Ini kita lihat memahami bahasa Quran. Mana ujiannya yang lebih besar bagi laki-laki, istri atau anak? Dalam hal kecintaan. Yang Allah uji. Istri ya Bu ya, maka kenapa dalam hal ini istri dimasukkan nomor 1, baru anak. Karena anak itu biasanya seorang suami tetap cinta, tapi cintanya itu biasa netral, stabil. Tapi bagi wanita, terkadang bagi seorang suami itu ujiannya jauh lebih tinggi dibandingkan anaknya. Kenapa? Terkadang hati laki itu lebih cenderung ketika cintanya sudah mulai pudar, kemudian kebencian mulai timbul, maka dia mencari cinta yang lain. Maka ini salah satu ujian bagi laki-laki. Maka yang pertama yang paling berat di situ adalah keinginan, cobaan yang pertama adalah wanita bagi laki-laki. Kemudian yang kedua anak, ketika anak itu tidak bisa dididik dengan baik dan benar, maka dia bisa menjadi ujian dalam kehidupan. Maka apalagi yang ditanamkan keindahan, maka tadi dalam hal wanita ya Bu ya, kalau jalur pernikahannya baik, maka ketanamkan cinta ini Allah yang menanamkan. Tapi kalau seandainya pernikahannya dia tidak baik, melalui maksiat, maka syaitan yang membuat dia keindahan. Kemudian perkara anak, kalau anak dididik dengan baik, cintanya dijalur dengan baik, maka Allah yang menanamkan cinta kepada anak. Tapi kalau anak juga tidak dididik dengan baik, dibiarkan saja, maka itu syaitan yang menggoda dalam hal mendidik anak. Kemudian apalagi yang dianggap manusia menjadi indah, syahwat keinginan, wal qanatir. Apa itu wal qanatir? Di sini diartikan harta benda. Tapi kalau diterjemahkan secara bahasa, qanatir itu adalah timbangan yang beratnya 1000 kilogram. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa. Qanatir itu adalah timbangan atau berat yang kadarnya lebih dari 1000 gram. Kilogram. Itu wal qanatir. Tapi kalau di sini diterjemahkan harta benda. Kemudian muqantoroh. Kalau diterjemahkan dari segi bahasa, muqantoroh itu adalah timbangan yang beratnya, tadi kan sudah 1000. Dan 1000 itu berkali-kali lipat. Muqantoroh. Berarti kalau 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Nah, kalau di sini diterjemahkan harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Maksudnya apa? Manusia itu Allah uji. Terkadang ujiannya bagaimana? Punya harta 1 juta,
pingin 2 juta. Ketika sudah punya 2 juta, pingin 3 juta. Sudah punya 3 juta, pingin 4 juta. Punya 1 miliar, pingin 2 miliar. Dan ini Allah buat indah. Sehingga dia tidak pernah merasa puas. Kalau jalannya benar dalam hal mencari nafkahnya, maka itu Allah yang mengindahkan. Pingin kaya, punya 1 juta, pingin 2 juta, tapi jalannya mencuri. Maka itu juga jalannya syaitan yang mengindahkan. Ini jadi wal qanatiril muqantarah, yaitu manusia itu ditanamkan cinta kepada manusia, ingin memiliki harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Nah, ini ujian juga dalam hal mencari nafkah. Kemudian apalagi Allah uji yang dilihat manusia menjadi indah, minadz zahabi wal fiddah, yaitu emas dan perak. Apalagi ujiannya? Wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Ini kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda yang harganya mahal ya Bu ya. Kalau kita lihat dalam tafsir, itu kudanya bagaimana? Kudanya itu yang terpelihara di padang rumput. Jadi dari segi makanannya itu dia terpelihara. Kemudian kuda yang berwarna putih di bagian dahi dan kakinya. Karena kuda yang paling mahal itu kata menurut para ahli tafsir adalah kuda yang berwarna putih di bagian dahi dan kakinya. Nah, jadi ini kuda yang paling mahal. Karena bagi orang Arab inilah kuda yang paling terbaik. Kemudian apalagi ujiannya? Allah buat indah. Wal an'ami wal harth, yaitu hewan ternak dan sawah ladang. Kenapa? Terkadang orang agar bisa bertahan hidup, salah satunya dengan memiliki hewan ternak, memiliki sawah dan ladang. Tapi banyak orang yang ketika diberikan itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap Allah. Ketika waktu sholat sibuk berladang. Ketika waktu sholat sibuk berternak. Maka dalam ayat ini dzalika mata'ul hayatid dunya. Mata ini apa pengertian mata? Mata ini adalah keindahan atau kesenangan yang diperoleh dengan mudah dan gampang hilang. Itulah pengertian mata. Jadi kesenangan yang gampang kita dapat, yang mudah kita peroleh, tapi dia gampang hilang. Mata'ul hayatid dunya. Jadi kesenangan di dunia. Nah inilah kecenderungan, kecintaan yang Allah tanamkan kepada diri manusia. Boleh tidak? Untuk apa Allah tanamkan kecintaan ini Bu ke dalam kehidupan kita? Allah tanamkan cinta kepada wanita, Allah tanamkan cinta kecenderungan kepada anak keindahan, kepada harta, kepada emas, kepada perak, kepada kuda, kepada hewan ternak, kepada ladang. Tujuannya untuk apa Ibu? Ada yang tahu tujuannya untuk apa Bu? Untuk apa Allah tanamkan ini semua ke dalam diri manusia? Apa ya? Apa ya? Tujuannya adalah untuk membangun dunia dan peradaban. Maka Allah tanamkan. Coba manusia kalau nggak suka sama wanita, nggak punya anak, nggak punya generasi kelanjutan peradaban berikutnya. Jadi tujuannya adalah untuk membangun dunia. Kenapa Allah tanamkan ini? Karena untuk membangun dunia. Kemudian kenapa manusia itu getol, semangat mencari uang? Tujuannya untuk membangun dunia. Kalau manusia nggak punya gairah untuk mencari nafkah, mungkin nggak ada gedung-gedung tinggi, nggak ada kantor-kantor besar. Sehingga dengan Allah tanamkan gairah yang kuat untuk mencari wal qanatiril muqantarah. Sudah punya uang 1 juta, pingin 2 juta. Sudah 2 juta, pingin 3 juta. Sehingga dibangun perusahaan yang besar. Sehingga apa? Dunia ini menjadi dunia yang memiliki peradaban. Sehingga orang semangat membangun. Tapi tadi ingat jalannya. Jalannya yang keindahan dibuat oleh Allah atau melalui jalur syaitan. Jadi tujuannya adalah untuk membangun peradaban. Jadi salah enggak ketika kita mencintai ini semua? Tidak salah selagi kita jalannya mengikuti
jalur syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apa yang kita dapatkan yang ada di dalam ayat ini, ada berapa yang Allah tanamkan dalam ayat ini, Bu? Ada berapa macam, Ibu? Ketika di dunia. Ini kan dzalika mata'ul hayatid dunya. Nah, ketika di dunia manusia itu lebih cenderung kepada apa? Dalam ayat ini ada 6. Yang pertama tadi adalah wanita. Yang pertama adalah wanita. Yang kedua kepada anak. Yang ketiga kepada harta kekayaan yang melimpah ruah. Gak puas. Selalu ingin mengumpulkan terus. Ini ujiannya. Yang keempat, apalagi ujiannya dalam ayat ini, kuda. Kalau ibarat sekarang kita nggak pakai kuda, pakai mobil ya Bu ya. Jadi kendaraan. Semua ini bersifat material. Tadi saya katakan, apa itu syahwat? Syahwat itu adalah, apa tadi syahwat, masih ingat Ibu? Apa tadi syahwat? Kecenderungan terhadap materi. Nah, yang sesuatu bersifat materi, ini materi. Nah, bersifat material. Jadi kuda sudah punya mobil Avanza, nggak puas nih. Besok pingin beli apa lagi? Sudah punya Ferrari, nggak puas juga, nggak tahu lagi apa yang di atas Ferrari. Begitulah manusia. Nah, tapi boleh, tapi ingat jalannya tadi harus cari uangnya itu harus sesuai dengan syariat. Dan hak-hak Allah harus penuhi. Punya mobil yang mewah, jangan lupa bayar infak, jangan lupa berzakat. Tetap seperti itu. Kenapa? Karena itu ingin membangun peradaban salah satunya. Yang kelima, apalagi Allah menguji dengan binatang ternak. Apa saja seperti sapi, unta, kambing, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang tujuannya itu adalah mengambil manfaat. Sehingga orang itu bisa tenang hidupnya. Ketika makannya terpenuhi, kehidupannya terpenuhi dari hasil kebun dan ladangnya, sehingga apa? Kehidupannya tentram dan damai. Jadi semuanya itu tujuannya punya istri, punya anak, punya uang banyak, punya kendaraan mewah, punya kebun, punya sawah. Tujuannya adalah ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Tapi ingat lagi Bu, kata Allah, mata'ul hayatid dunya. Ketentraman dan kesenangan yang kita dapatkan semua yang 6 itu hanya sementara di dunia. Maka kalau kita lihat Ibu dalam surah Al-16, surah An-Naml, ayat 5 dan 8, 5 sampai 8 Ibu. Kita lihat binatang ternak, ayat 5 sampai 8. Iya. Surah An-Nahl, maaf bukan An-Naml, An-Nahl. Surah An-Nahl. Ya, ayat 5 sampai 8 ya. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan hewan ternak telah diciptakan untuk kamu. Jadi kata Allah hiaskan manusia itu hatinya cenderung kepada hewan ternak. Karena ada orang yang suka memiliki ternak sapi, ternak lain-lain. Padanya ada bulu-bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan. Ayat ke-6-nya Ibu. Ayat ke-6. Iya. Dan kamu memperoleh keindahan padanya. Jadi Allah jadikan kepada hewan ternak tersebut zina, keindahan. Nah, jadi ujian juga. Maka tadi keindahan padanya. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kamu memperoleh keindahan padanya. Diuji kita. Jadi kata-kata zina itu keindahan. Ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepasnya ke tempat pengembalaan. Ayat ke-7-nya. Ya. Ayat ke-7. Dan ia mengangkat beban-beban kamu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ke-8.
Ayat ke-8-nya. Ya. Dan dia menciptakan kuda, bagol, keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Nah, kata-katanya zinah juga, Bu. Wazinah. Ayat ke-8-nya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dalam hal berkebun, berternak, semuanya itu Allah uji. Terkadang kita nggak suka lihat orang mungkin punya kebun juga tetangganya atau punya ternak, kita merusaknya. Kemudian kita mungkin lalai juga mengingat Allah ketika Allah sudah sibuk dengan ternak. Sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah syaitan yang membuat hiasan jadi indah. Tapi kalau kita diberikan amanah, punya kebun, punya kuda, punya sapi, punya unta, tapi tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Maka kalau ditanya tadi Bu ya, semua yang 6 ini, jadi ada 6 Allah menguji. Yang ke-6 adalah sawah dan ladang. Yang ke-6 sawah dan ladang. Jadi nomor 1 tadi wanita, yang nomor 2 anak ujiannya, yang nomor 3 tadi adalah harta kekayaan yang berlimpah ruah, nggak pernah puas. Yang ke-4 adalah kuda, kalau mungkin dengan sekarang kendaraan. Yang ke-5 binatang ternak. Yang ke-6 adalah sawah dan ladang. Itu di dunia hanya sementara. Tapi bagi orang yang beriman, itu untuk orang kafir tadi Bu. Kalau orang yang beriman menganggap itu hanya sementara. Apa yang ia miliki bisa mengantarkannya untuk kebahagiaan akhirat. Tapi bagi orang kafir itu adalah segala-galanya. Wanita, anak, emas, perak, dan kendaraan semuanya. Tapi bagi orang beriman, itu jawabannya dalam ayat ke-15-nya. Ali Imran ayat ke-15. Apa Ali Imran ayat ke-15? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari demikian itu? Maksudnya apa demikian itu? Yang 6 di atas tadi. Nah, jadi yang 6 di atas tadi. Apa yang 6 di atas tadi Bu? Tadi sudah saya sebutkan. Apa saja? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa, bersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang pertama, kalau tadi di dunia diberikan wanita, maka ketika di surga kebahagiaan yang abadi itu apa? Allah berikan tempat tinggal yang indah. Tadi kalau yang di atas ada 6, yang pertama balasan di surga kalau orang yang beriman bisa memakai menggunakan dengan sebaik mungkin, Allah akan berikan tempat tinggal yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tempat tinggal. Yang kedua, apalagi? Wa azwajum mutahharah. Dan pasangan-pasangan yang suci. Oke, sekarang saya tanya Bu, dalam kehidupan pasangan itu menjadi kebutuhan atau sebagai perhiasan saja? Wanita atau pasangan ini menjadi kebutuhan atau tidak dalam kehidupan? Kebutuhan Ustaz. Iya. Maka Allah paham, Allah memahami kalau seandainya wanita itu ketika di dunia menjadikan kebutuhan, maka ketika di akhirat Allah akan berikan juga pasangan-pasangan kepada manusia yang pasangan itu suci. Bahkan kalau diterjemahkan banyak orang mengatakan suci itu apa? Jauh dari haid dan nifas. Padahal jauh lebih itu apa pengertian suci? Yaitu Allah berikan kepada mereka selain tempat tinggal yang kekal selamanya, Allah berikan pasangan hidup. Makna suci ini selain haid dan nifas apalagi? Yaitu wanita yang tidak pernah berbohong, wanita yang tidak pernah melakukan maksiat, wanita yang selalu menjaga kesucian dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih indah. Kalau wanita di dunia mungkin orang menganggap wah cinta terhadap wanita, tapi terkadang wanita itu bisa berbohong, bisa berbuat maksiat, bisa melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Tapi kalau wanita yang diberikan oleh Allah pasangan ketika di surga, itu wanita yang suci dari hal
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih tinggi lagi dibandingkan hiasan yang ada di dunia. Kenapa? Tadi karena kalimat dunia itu di mata, sementara. Bahasanya sementara. Nah, sedangkan di akhirat selama-lamanya. Kemudian apalagi? Waridwanum minallah. Kalau tadi di dunia orang menganggap kesenangan itu ketika punya emas, punya perak, punya kuda, kendaraan, punya ladang, punya sawah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu lagi. Apa itu? Waridwanum minallah. Yaitu dengan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ibad itu apa? Pengertian dari ibad, ibad itu adalah hamba yang melakukan perbuatan dosa, kemudian hamba itu bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Maka kalau di ayat 14 tadi ada 6, Allah tanamkan kecintaan, pertama kepada wanita, kedua kepada anak, yang ketiga kepada harta yang melimpah ruah, kemudian yang keempat kepada kendaraan, kuda, yang kelima kepada hewan ternak, yang keenam adalah sawah dan ladang. 6. Sedangkan di dalam surah Ali Imran ayat 15 ini hanya 3. Tapi 3 ini kekal. Tidak seperti di ayat ke-14. Di kalimat 14 ini Allah menggunakan tadi penutup ayatnya, Bu. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Tadi di ayat ke-14-nya. Apa pengertian dari mata tadi? Mata itu adalah kesenangan yang diperoleh dengan mudah dan gampang hilangnya. Itu di ayat ke-14 ada kalimat mata. Kemudian wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Maka tadi katanya kembali yang baik itu di mana? Di surga. Nah, di surga Allah berikan hanya 3. Yang pertama, tempat tinggal yang kekal selamanya, yaitu surga. Yang indah, jauh lebih indah dibandingkan apa yang ada di dunia. Yang kedua, pasangan yang suci. Yang ketiga, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang 3 ini dibandingkan 6 yang tadi jauh lebih tinggi 3 yang ini tadi, Bu. Bisa dipahami ayat 14 dan 15-nya, Ibu? Jadi kalau orang yang kafir dia lebih condong kepada yang 6. Padahal yang 6 itu sementara. Tapi kalau orang yang beriman, jadikan hiasan itu datangnya dari Allah. Jangan seperti orang kafir datangnya dari syaitan. Kenapa? Kalau datangnya dari syaitan, dia mendapatkannya itu tidak sesuai dengan syariat. Bisa mungkin dengan melanggar aturan-aturan Allah, menikah dari luar pernikahan, atau mencari harta dengan mencuri, dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut syariat, maka dia mengikut aturan Allah. Kalau ketika mengikut aturan Allah, maka dia akan mendapatkan surga, wanita, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran Allah antara perbedaan orang beriman dengan orang kafir ketika Allah tanamkan kecintaan terhadap dunia di hati mereka. Bisa dipahami, Ibu? Insya Allah bisa, Pak. Ya. Silakan yang mau tanya. Kalau nggak ada tanya saya lanjutkan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan dulu. Nah, bagaimana mendapatkan yang 3 tadi? Bisa tinggal di surga selamanya, kemudian diberikan pasangan yang suci, kemudian Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Bagaimana cara mendapatkan yang 3 ini? Jawabannya di ayat 16 dan 17. Jadi amalan-amalannya itu di ayat 16 dan 17. Apa saja amalannya? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini amalan yang pertama, agar kita bisa menetap di surga. Kemudian diberikan pasangan istri yang suci, bagi wanita maka pasangan juga laki-laki yang suci. Kemudian Allah ridho terhadap mereka. Apa itu? Yaitu orang-orang yang berdoa, orang-orang yang selalu memohon. Tadi kata ibad di ayat 15, ibad itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa tapi dia segera bertobat.
Dan Allah cinta terhadap orang seperti itu. Maka apa yang mereka minta doanya kepada Allah ketika mereka ingin bertobat, ketika melakukan perbuatan kesalahan. Orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Maka syarat yang pertama, jangan pernah keluar dari keimanan, keyakinan kepada Allah. Apapun itu rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada yang 6 itu. Karena beda, kafir lawannya iman. Syarat pertama adalah iman. Kalau kita beriman, maka berhak kita mencicipi surga dan tinggal di surga. Tapi kalau tidak, maka seperti orang kafir di ayat 10. Wa ulaika hum waqudun nar. Kita lihat di ayat 10 dalam surah Ali Imran. Kita ulang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda. Jadi anak, istri, semua tadi emas, perak itu gak berguna. Dan anak-anak mereka terhadap Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Kenapa? Karena kafir. Tapi kalau iman, itu surga. Ini lawannya, Bu. Kafir neraka, iman surga. Maka kita kembali ke ayat 16. Syarat pertama bisa masuk surga, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Yang pertama iman. Yang kedua, faghfir lana dzunubana. Selalu meminta kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosa kita. Bertobat. Jadi yang pertama syaratnya iman. Yang kedua selalu bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang sombong, menganggap kita orang suci. Maka dalam sholat kita itu wa ibadur rahman. Allah mengatakan dalam wa ibadur rahman itu dalam surah Al-Furqan, salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selalu meminta kepada Allah, memohon ampun dan agar mereka juga terhindar dari azab neraka. Jadi kalau kita selain meminta ampun dan meminta perlindungan dari azab neraka. Maka kalau kita lihat Ibu ya, bagaimana syarat-syarat agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ini dulu di Malaysia pernah saya sampaikan ke ibu-ibu semua, bagaimana syarat-syarat agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saya lihat dulu dalam surah Al-Furqan sebentar. Minun dan nuru ayat, saya lihat ayatnya. Ayat yang ke ayat ke-65. Ini mulai cerita ibadur rahman ayat 63 sampai 77. Tapi ayat ke-65. Salah satu syaratnya agar kita menjadi ibadur rahman walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami jauhkan azab jahanam dari kami karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Kalau kita melihat ke ayat sebelumnya Bu ya, salah satu bagaimana wa ibadur rahman, jalan tidak sombong. Kemudian ketika orang mengganggu kita tidak membalas dengan keburukan. Walladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama, selalu bangun malam. Kemudian meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan terhindar dari azab neraka. Ini salah satunya. Maka selain kita beriman, tadi kita kembali ke Ali Imran, iman syaratnya agar bisa surga, mendapatkan surga, kemudian bidadari surga, kemudian keridhaan Allah, pertama iman. Yang kedua memohon ampun, kemudian meminta perlindungan dari azab neraka. Sudah 3 syaratnya. Sekarang yang ke-17, apalagi syaratnya supaya bisa masuk surga? As-sabirin, harus jadi orang yang sabar. Karena sabar itu pahalanya tanpa batas kata Allah. Sudah 4 kita dapatkan syaratnya. Yang kelima, was-shadiqin, harus jadi orang yang jujur. Jangan jadi pembohong. Kalau jadi pembohong juga sulit juga untuk mendapatkan surga Allah. Sudah berapa tadi syaratnya? 3, 4, 5. Sudah 5. Kemudian apalagi? Wal qanitin, harus jadi orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Yang keenam, patuhi perintah Allah, taat. Kemudian wal munfiqin,
rajin berinfak. Nah ini kalau mendapatkan surga, infak. Sudah berapa tadi Bu? Sudah 7. Kemudian yang ke-8, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Ini memohon ampun yang ada yang mengatakan di sini adalah sholat tahajud. Para ulama mengatakan orang yang bangun sebelum subuh kemudian mereka berdoa kepada Allah. Ada yang mengatakan sholat tahajud. Maka setelah sebelum tiba waktu subuh mereka memohon ampun kepada Allah. Maka syaratnya untuk mendapatkan ketigaan yang kekal. Kalau yang 6 di atas tadi tidak kekal. Wanita, anak, emas, perak dan lain sebagainya 6 tidak kekal. Kalau ingin mendapatkan yang kekal 3 tadi, surga, kemudian wanita, bidadari, kemudian ridha Allah, syaratnya ada 7. Iman, mohon ampun, kemudian setelah mohon ampun, meminta agar perlindungan azab neraka 3, kemudian yang ke-4 sabar, yang ke-5 jujur, yang ke-6 taat, yang ke-7 menginfakkan harta, yang ke-8 bangun malam sholat tahajud dan memohon ampun kepada Allah sebelum waktu fajar. Jadi syaratnya 8. Maka dalam Ibadur Rahman tadi Bu, yang tadi kita baca surah Al-Furqan, salahnya satunya sujada wa qiyamah. Orang yang bisa bangun tengah malam juga itu salah satu syarat agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan antara orang kafir dengan orang yang beriman yang Allah gambarkan dalam surah Ali Imran dari ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Bisa dipahami Bu penjelasan saya? Bisa Pak Ustadz. Iya. Ini saja karena temanya sudah selesai. Karena nanti yang di ayat 18 sudah beda tema lagi. Silakan ada yang mau tanya Ibu. Jadi ini lebih kepada amalan. Kalau kita ingin masuk surga, kemudian kalau kita ingin Allah berikan pasangan yang luar biasa di akhirat kelak di surga, bagaimana agar Allah ridho, itulah syarat-syaratnya. Ya silakan yang mau tanya Ibu. Ya di chat belum ada yang masuk Pak Ustadz pertanyaannya. Mungkin ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya bisa langsung buka mic-nya ya. Boleh tanya. Assalamualaikum, saya mau tanya. Ya Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustadz, tadi kan dikatakan wanita adalah ujian. Tadi berkaitan dengan jinah ya. Nah, bagaimana kalau punya istri dia tidak jinah, tapi dia menyukai benda-benda yang mahal? Nah, ya. Apakah ujian juga? Ya itu salah satunya Allah perbolehkan ya Bu ya. Tapi itu sifatnya sementara. Ada seorang wanita mungkin dia punya emas, ingin punya tas yang branded atau macam-macam lah Bu. Karena kan itu Allah jadikan indah. Salah satu keindahan itu agar terjadi di dunia ini suatu peradaban. Sehingga perputaran ekonomi terus berputar. Sehingga ada orang semangat cari uang, buat pabrik tas, apa semua berbagai macam. Sehingga dunia ini terbangun. Tapi kalau orang nggak punya nafsu, nggak punya hobi emas, nggak suka tas. Sehingga dunia ini tidak berkembang sesuai dengan maunya Allah. Karena dunia ini diciptakan, manusia itu jadi khalifah. Khalifah itu apa? Untuk mengatur, mengembangkan apa yang sudah Allah ciptakan dari dunia ini. Boleh tidak? Boleh. Tapi tadi cara mendapatkannya sesuai dengan syariatkah, apa dari Allah kah, atau zinatus syayatin, atau diindahkan itu dari syaitan. Ada orang yang ketika pingin dia bisa mencuri, atau sampai mubazir berlebih-lebih. Ada mungkin tetangganya nggak makan, atau saudaranya dia tetap beli. Nah ini juga setan yang mengalihkan pemandangan kita. Jadi ketika kita ingin beli boleh, tapi kita harus lihat dulu bagaimana kondisi keadaan. Seperti itu Bu. Kemampuan ya. Kalau kenapa cuma wanita saja yang disebutkan ujian ya, laki-laki tidak? Sebenarnya iya Bu, tapi kan tadi saya katakan itu bahasa Quran, tujuannya itu untuk seimbang. Ketika anak yang disebutkan anak laki-laki, sebenarnya laki-laki pun iya juga. Iya. Suami istri ujian, kita semua ujian. Ya terima kasih Ustadz.
Ya Bu Heni, Bu Rara, siapa yang mau tanya Bu? Iya, silakan Bu Heni, Bu Rara. Ya Bu Heni. Terima kasih. Ustadz, ini sebetulnya pertanyaan saya itu sepertinya katakan bukan bikin saya malu ya, tapi Ustadz, tapi memang dalam hati saya itu memang ingin menanyakan hal ini. Surga itu ada hari ini sudah atau dari dulu sudah ada Ustadz? Atau hari nanti, masa hari di akhirat nanti itu Ustadz? Itu saja Ustadz, terima kasih. Para ulama banyak berbeda pendapat Ibu. Ini kajian dalam teologi. Kalau kita merujuk kepada Isra wal Mi'raj, maka dalam hal alam gaib, dalam gaib kata Rasulullah, itu ayat muhkamat. Kemarin kita sudah bahas di awal Ali Imran. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Itu Ali Imran ayat ke-7. Ali Imran ayat ke-7 ya Bu ya. Iya, sudah ada Ustaz. Muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Sudah dimengerti. Nah, muhkamat itu yang gampang dimengerti. Puasa, sholat, itu gampang dimengerti. Nah, kalau kita merujuk kepada perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, ketika dalam perjalanan apa yang terlihat oleh Nabi Muhammad? Ada orang yang sudah berada di surga, ada orang yang sudah berada dalam neraka. Berarti kalau kita merujuk kepada situ, sudah ada surga dan neraka. Tapi bagaimana kondisinya? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa jelaskan secara detail. Karena itu bagian masuk dalam kajian ayat mutasyabihat. Seperti itu. Jadi sudah ada ya Ustadz ya? Ya. Jadi termasuk orang-orang yang sudah meninggal dahulu, yang dulu-dulunya itu mungkin sekarang sudah nggak tahu, mungkin diadili, ada karena yang ini masuk perbedaan atau pendapat Bu. Dari ini kajian nanti dari teologi Islam. Ada pendapat ini, pendapat ada Asy'ariyah, Jabariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berbeda pendapat. Karena kalau kita lihat, karena nanti kan kalau kiamat katanya orang dibangkitkan dari alam kubur. Berarti ada sebagian mengatakan masih dalam kubur. Iya. Tapi sebagian kalau kita merujuk kepada kisah Isra wal Mi'raj, sudah ada orang yang dalam surga dan neraka. Ketika perjalanan baginda Rasulullah. Jadi ini memang kajiannya karena bagian dari ayat mutasyabihat tidak bisa kita patokkan langsung Ibu. Sama ketika ditanya ruh. Ini ruh ini bagian ayat mutasyabihat. Bagaimana ketika Rasulullah ditanya tentang hal gaib? Kita lihat dalam surah Al-Isra Ibu. Surah Al-Isra. Saya lihat ayatnya sebentar Ibu. Tidak salah saya pastikan. Al-Isra. Ya, ayat ke-85. Berapa Ustaz? 45? 85. Al-Isra 85. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ruh ini bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Karena enggak terlihat ruh. Apa kata Rasulullah? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Karena ruh ini bagian mutasyabihat. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Ini, Ibu. Jadi, baik Ustaz. Jadi ayat-ayat mutasyabihat. Kalau berkaitan hari kiamat, kemudian masalah surga dan neraka, seperti itu. Hanya Quran menggambarkan yang bisa dinalar oleh logika manusia. Padahal di sana jauh lebih indah lagi dari gambaran yang ada. Karena contoh surga, sungai yang mengalir di bawahnya, banyak pepohonan yang hijau. Kalau di Indonesia ini banyak yang seperti itu Bu ya. Tapi nalar manusia yang menganggap indah itu hanya seperti itu bisa mampunya. Jauh lebih indah lagi surga dibandingkan itu sebenarnya. Seperti itu Ibu. Jadi maksud saya itu seseorang yang sudah meninggal langsung diproses begitu Ustaz. Diproses, ditimbang amal kebaikan dia, amal ibadah dia, kemudian langsung dimasukkan ke neraka atau surga gitu Ustaz. Begitu Ustaz? Atau ada siksa dulu atau bagaimana? Karena mereka memiliki tahap ya Bu ya.
Pertama alam kubur dulu semuanya. Nanti manusia dikumpulkan dulu di padang mahsyar semuanya berkumpul. Berarti kan belum lagi. Nah ada yang mengatakan juga ini maka tadi perbedaan Bu. Kan nanti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dikumpulkan di padang mahsyar. Berarti kan belum lagi masuk surga dan neraka. Oh begitu. Jadi surga itu sudah ada. Tapi untuk yang sekarang ini orang-orang yang meninggal zaman dulu itu masih harus dikumpulkan nanti setelah di padang mahsyar setelah hari kiamat begitu Ustaz. Hari kebangkitan, benar Bu. Jadi tahapannya hari masih kebangkitan lagi Bu ya. Padang mahsyar, yaumil mizan, hisab, baru nanti surga dan neraka. Masih panjang lagi perjalanan. Saya pikir meninggal langsung diproses begitu Ustaz. Ya, wallahu alam. Mungkin prosesnya mungkin nanti bagian proses azab kubur. Ada orang yang kalau ketika ini bukan perbedaan surga dan neraka tadi Bu ya. Kalau orang yang menganggap amalnya baik dan banyak, mungkin dia bayangkan ketika berada di alam kubur tuh nikmat kubur tuh seperti dia sudah berada di surga. Nah, ini juga bisa kita lihat seperti itu penafsirannya. Maka tadi ayat mutasyabihat itu bisa luas pemahamannya. Ada juga orang yang menganggap ketika azab kubur tuh karena dosanya saking banyak, dia seakan-akan di kubur tuh sudah seperti berasa di neraka. Nah seperti itu juga bisa. Para ulama ada menafsirkan seperti itu Ibu. Jadi berbeda-beda karena dia bagian dari ayat mutasyabihat. Tapi yang penting kita percaya begitu aja Ustaz ya. Yakin percaya ada surga dan neraka. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ustaz. Ya terima kasih banyak Bu Heni. Berikutnya Bu Rara. Ya Pak Ustadz, itu yang mengenai pasangan ya. Kalau kita berdoa nanti kita berharap masuk surga dan dikumpulkan kembali dengan pasangan kita. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya dengar bahwasanya kalau yang misal pasangannya meninggal duluan, terus dia akan menikah lagi. Nah katanya nanti kalau di surga itu akan dipasangkan kembali tapi dengan pasangan yang terbaik waktu di dunia. Terus gimana pula hubungannya dengan bidadari surga yang yang suci dan tidak berbohong itu akan dipasangkan kepada mereka. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Saya jadi bingung untuk hal itu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini dulu waktu ketika surah Al-Baqarah juga pernah kita bahas di Al-Baqarah tentang wa azwajum mutahharah juga ini Bu. Azwajum mutahharah di Al-Baqarah kalau tidak salah di ayat ke-25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Maka sini pasangan-pasangan yang suci, ada bidadari juga. Nah ini juga banyak pendapat para ulama. Ini bagian juga mutasyabihat karena kita nggak jelas karena dia sifatnya tidak seperti patokan puasa zakat yang sudah ada patokannya. Nah ada yang mengatakan bagaimana orang yang contoh ketika dia suaminya ada, contoh istrinya ada 3 atau 4, apakah keempat-empatnya akan jadikan bidadari surga? Di sini ada yang mengatakan para ulama nanti yang terbaik itu yang akan jadikan pasangannya. Jadi kalau gitu nganggur dong dia tidak ada pasangannya. Allah sudah siapkan semua pasangannya. Jadi bagaimana? Apakah pasangan yang di dunia ini nanti yang selama yang kita di sini kan di dunia ini kan dalam proses hisab, mizan semuanya Allah sudah hisab, sudah bersihkan kita. Maka manusia itu menjadi manusia yang suci, maka itu pasangan yang suci. Ketika di dunia kita masih bisa berbohong, masih bisa menipu orang-orang, masih bisa apalagi berbuat kesalahan. Tapi nanti dalam proses hisab, mizan, timbangan, ketika mungkin dia sudah dibersihkan juga sehingga dia menjadi orang yang suci, bersih. Maka itu Allah akan kumpulkan lagi. Apakah dengan pasangan ketika di dunia? Maka sebagian ulama mengatakan kalau seandainya dia sama-sama orang baik, sama-sama orang beriman, maka Allah kumpulkan tapi sudah bersih lagi. Tidak seperti ketika mereka bisa melakukan kesalahan ketika di dunia. Nah bagaimana kalau yang memiliki istri banyak? Allah tetap berikan pasangan. Bagaimana bentuk pasangannya? Wallahu a'lam. Mungkin banyak Allah. Apa yang bisa bagi Allah gampang? Kun fayakun bagi Allah. Bagaimana bentuk pasangannya? Bisa saja Allah memberikan dengan bentuk pasangan yang lain. Seperti itu.
Berarti kita boleh ya Pak, kalau berdoa setiap saat, ya kita kan mencintai, menyayangi pasangan dan juga orang tua. Jadi kita berdoa supaya di akhirat, di surga dijumpakan dan dikumpulkan lagi di sana gitu. Ya. Itu betul atau enggak ya Pak ya? Karena ya, keinginan kita seperti itu. Ya. Dalilnya dalam surah Ar-Ra'd, pertanyaan Bu Rara ayat 21-23 kalau tidak salah, saya lihat dulu. Dalam surah Ar-Ra'd. Ibrahim boleh dibuka. Surah Ar-Ra'd. Ya. Wa man salaha min abaihim. Boleh dibuka Ibu? Surah Ar-Ra'd ayat 23. Ya, saya bacakan terjemahnya. Jannatu adni yadkhulunaha, yaitu surga-surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang setelah dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan dan anak cucu mereka. Tapi syaratnya apa? Waman sholaha, harus orang-orang yang soleh. Ini bapaknya kafir, anaknya tidak Islam. Nggak bisa mereka bertemu, mereka akan terpisah. Maka salah satu juga, tadi kan kalau kita bahas tentang orang kafir, ada harta dan anak. Tapi itu juga bisa terpisah. Salah satu warisan itu tidak bisa dapat ketika contoh bapaknya Islam, anaknya kafir, itu warisan nggak dapat anaknya. Maka harta itu bisa terputus, doa juga bisa terputus. Mereka bisa berkumpul kembali, bagaimana syaratnya? Ya jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha, soleh, orang-orang yang taat. Min abaihim, bapak-bapaknya jadi orang soleh. Wazwajihim, pasangannya juga soleh. Wazurriyatihim, anak-anak cucunya juga soleh. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sedangkan para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Jadi malaikat itu menyambut kedatangan orang-orang yang soleh kalau dalam lingkungan keluarga mereka, anak, istri, cucu, nenek, orang tua semua soleh, dikumpulkan lagi mereka seperti di dunia. Seperti itu. Ya baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Kita boleh berdoa ya Bu, ya Allah semoga bisa dikumpulkan lagi dengan anak, dengan istri, dengan suami semua. Ada lagi pertanyaan Bu? Kalau tidak ada dicukupkan. Ya Pak Ustadz sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Insya Allah untuk besok kita jam 10 ya Bu ya. Insya Allah kita besok, selama ini kan kita mengaji sudah belajar irama nahawan. Jadi besok kita betul-betul praktek supaya nanti ada ciri khas dari Ahlul Quran. Baik dari segi tajwid, punya ciri khas irama yang sendiri, bisa mempraktekkan irama nahawan dengan baik. Kemudian mengatur nafas, ini banyak ibu-ibu kalau baca Quran nafasnya ngos-ngosan. Kenapa? Karena manajemen nafasnya kurang baik. Insya Allah kita besok belajar tentang itu. Kemudian siangnya kita tidak ada tadabur karena siangnya insya Allah besok saya balik kampung lagi untuk jemput istri. Ini saja mungkin Bu, insya Allah kita ketemu besok jam 10 sampai sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk ibu-ibu semuanya dan keluangan waktu agar Allah berikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu. Karena baginda Rasulullah setiap pagi berdoa, doa yang setiap hari diposting di Skype-nya Ahlul Quran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan setiap harinya Allah berikan kita penambahan ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an.
Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu, ini saja mungkin dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.